Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya tetap sehat selalu dan bahagia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Wildan Ramadan. Saya adalah mahasiswa magister mengambil program administrasi publik semester 2 kelas A di kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya akan mempresentasikan mengenai analisis matriks Weil and Roos pada aplikasi IPUSNAS RI pada mata kuliah transformasi digital. Definisi e-governance atau tata kelola IT Weil and Roos. Menurut Weil and Roos, e-governance atau tata kelola IT itu IT governance is defined as specifying the decision rights and accountability model to encourage desirable behavior in IT usage. Ya, sederhananya begini, bahwa tata kelola IT itu merupakan sebuah wewenang dan tanggung jawab secara benar dalam menetapkan suatu keputusan untuk mendorong perilaku teknologi informasi pada perusahaan atau instansi ataupun organisasi. Lanjut ya. E-governance archetype Weil and Roos. Menurut Weil and Roos tentang e-governance archetype itu dideskripsikan sebagai skema untuk membantu memahami, mendesain, mengomunikasikan, dan memelihara IT governance yang efektif. Ada 3 komponen dalam kerangka kerja IT governance, diantaranya ada what, apa, ada who, siapa, ada how, bagaimana, what, apa. Maksudnya keputusan apa atau kebijakan apa yang harus dibuat untuk memastikan pengelolaan dan penggunaan teknologi informasi itu efektif. Seperti itu. Dalam what ada IT prinsipil. IT prinsipil itu merupakan suatu pernyataan top level manajemen tertinggi gitu, tentang bagaimana teknologi informasi atau TI itu digunakan dalam sebuah bisnis organisasi. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada IT infrastruktur strategi. IT infrastruktur itu menentukan layanan yang digunakan bersama. Ya. Kemudian yang ketiga ada IT arsitektur. IT arsitektur itu mendefinisikan integrasi dan standarisasi dalam sistem. Dan yang keempat ada business application. Business application itu menentukan pemenuhan kebutuhan aplikasi bisnis dengan membangun aplikasi bisnis yang perlu diadakan atau dikembangkan oleh teknologi informasi. Yang terakhir ada investment and prioritization. Seringkali ditulis dengan IT investment saja gitu ya. Itu adalah keputusan-keputusan yang terkait dengan berapa banyak yang perlu dikeluarkan. Dari kelima dasar yang dikembangkan oleh Weil and Roos ini itu penting ya, sangat penting untuk dipahami oleh petinggi-petinggi organisasi agar dapat menjadi bagian dari good corporate governance tentunya. Kemudian yang kedua ada who, siapa. Ini kalau who itu tentang struktur ya, struktur jabatan. Pertama ada business monarchy. Business monarchy itu ya jajaran direksi, komisaris gitu. Kalau di kampus itu ada rektor, ada wakil rektor, pokoknya hierarki otoritas tertinggi gitu, business monarchy. Gitu. Kalau di negara ada presiden gitu. Kemudian yang kedua ada IT monarchy. IT monarchy itu ya jajaran manajemen TI di bidang TI gitu, spesialisasi atau yang punya keahlian di bidang teknologi informasi ya, IT monarchy. Di
bidang IT. Kemudian feudal itu setiap divisi atau setiap bidang ya membuat sebuah keputusan sendiri secara independen, secara mandiri ya. Kemudian ada federal itu kombinasi antara kantor pusat dengan unit bisnis dengan atau tanpa keterlibatan TI. Jadi semua ya jajarannya dari bidang-bidang A, B, C, D, F, G gitu kan, setiap bidangnya dikumpulin gitu, semua berkumpul, nanti saling sharing ya di antara itu gitu, di dalam federal itu ya. Kemudian ada IT duopoli itu teknologi informasi dan salah satu antara top manajemen atau pemimpin unit bisnis, antara dua saja di IT duopoli ini, yaitu seorang yang memiliki jabatan tertinggi di sebuah organisasi dan pemimpin atau ketua unit bisnis di luar daripada organisasi itu tentunya gitu. Kalau misalkan ingin bekerja sama, maka disinilah ada IT duopoli. Kemudian yang keenam ya, ada anarki. Anarki di sini yaitu pengambilan keputusan secara independen atau secara mandiri oleh individu atau kelompok-kelompok kecil seperti itu. Kemudian yang terakhir ini how itu bagaimana cara mekanisme pengambilan sebuah keputusan. Berbagai mekanisme yang dipakai dapat dikelompokkan berdasarkan struktur pengambilan keputusan. Misalnya eksekutif komit, IT konsil, dan lain-lain. Proses penyelarasan dan pendekatan komunikasi seperti itu. Sini ada aplikasi Pusnas. Aplikasi Pusnas itu merupakan aplikasi yang diciptakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Aplikasi ini dapat dioperasikan di beberapa perangkat keras seperti smartphone dan komputer atau laptop. iPusnas merupakan wujud inovasi perpustakaan digital yang diluncurkan secara gratis oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang mana dengan mudah diunduh melalui Play Store atau iOS gitu ya. Jadi bisa diunduh ya, bisa diunduh melalui Play Store atau iOS gitu aplikasinya, agar memudahkan kita untuk meminjam buku seperti itu. Jadi aplikasi Pusnas itu aplikasi dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai governance arrangement metric di Pusnas application yang tadi how itu. Di sini ada what, ada who. Kalau who itu dia dari atas ke bawah ya, vertikal. Kalau what itu dari kiri ke kanan atau horizontal. Seperti what itu IT prinsipil, IT arsitektur, dan lain-lain. Kalau who itu business monarki sampai dengan anarki. Sini tentang iPusnas application. Business monarki di IT prinsipil itu yang menentukan tentu kepala Perpusnas, karena ini menyangkut mengenai pernyataan top level manajemen ya, tentang bagaimana teknologi informasi atau Pusnas itu digunakan dalam aktivitas organisasi seperti itu. Nah, masukannya itu dari tentu kepala pusat data dan informasi yang ada di dalam struktur organisasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Juga ada tim ahlinya di dalam strukturnya, ada tim ahli media dan pusat jasa informasi. Itu inputnya tentu keputusan kebijakan mengenai teknologi informasi hanya satu diputuskan oleh kepala Perpusnas. Kemudian di IT arsitektur, karena IT arsitektur itu mengenai bagaimana sistem di dalam aplikasi itu bekerja, kemudian bagaimana caranya mengintegrasikan dari fitur-fitur yang ada, saling keterkaitan, dan juga tentang standarisasi penggunaan. Nah, di sini masukannya itu tentu dari kepala Pusdatin ya, karena
yang sesuai gitu ya, yang sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan fokus kajiannya, seperti itu di IT monarki. Di IT arsitektur yaitu tadi ada kepala pusdatin sebagai masukannya, kemudian ada tim ahli juga, tim ahli media, dan diputuskan oleh atau ditentukan oleh deputi bidang pengembangan bahan pustakawan dan jasa informasi. Nah, deputi bidang ini di dalam struktur organisasi perpustakaan nasional itu adanya di atas kepala pusdatin, ya, membawahi pusat data dan informasi, deputi bidang pengembangan ini. Kemudian ada IT infrastruktur strategis. Nah, IT infrastruktur strategis ini dia rapat bersama, ya, karena menentukan layanan yang digunakan bersama, ya, menentukan bagaimana pelayanan daripada aplikasi ini, gitu kan, aplikasi Pusnas. Tentu pada infrastruktur strategis masukannya ada di federal, ada kepala pusdatin, ada deputi bidang pengembangan sumber daya perpustakaan nasional, ada di bawahnya ada sub-subnya yang tidak saya bisa sebutkan, kemudian ada tim ahli media dan pusat jasa informasi, gitu ya. Tentu keputusan dari IT infrastruktur strategis ini ada di deputi bidang yang sama dengan IT arsitektur, yaitu deputi bidang pengembangan bahan pustakawan dan jasa informasi. Selanjutnya ada business application needs, ya, kebutuhan aplikasi bisnis. Input daripada business application needs yaitu ada tim ahli media dan pusat jasa informasi tentunya, karena menyangkut penambahan fitur, bagaimana pengoperasian daripada aplikasi iPusnas, kemudian juga pengembangan, ya, pemenuhan kebutuhan aplikasi, ya, dan membangun aplikasi bisnis yang perlu diadakan atau dikembangkan oleh tim IT, oleh TI. Ya, tentu tim ahli media dan pusat jasa informasi lah yang memang mengetahui bagaimana aplikasi itu beroperasi, gitu kan, karena memang dia ahlinya, gitu, dia ahlinya, ya, dia yang menangani itu, dia yang mengetahui itu, dan dia yang terjun ke lapangan seperti itu, ya, karena nih aplikasi Pusnas itu kan karena aplikasinya baru, ya, dan juga aplikasinya itu ya bekerja sama, ya, dengan PT Wolu Aksara Maya atau organisasi yang lain tentunya, ya, di duopoli. Itu adanya aplikasi Pusnas agar masyarakat ringan atau mudah untuk mengakses, untuk meminjam buku di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Makanya menggunakan aplikasi. Di dalam aplikasi itu ada fitur yang namanya fitur peminjaman buku. Kemudian di aplikasinya itu ada, kita bisa melihat riwayat peminjaman kita, ya. Juga kita bisa melihat apapun, buku apapun kita bisa searching, gitu ya. Kita bisa filter, gitu. Kita mau apa nih? Mau mencari buku temanya ada sejarah Islam, itu ada tuh filternya tuh di situ. Tentang pengarangnya siapa, kemudian tahun terbitnya kapan, gitu. Kita bisa memfilter itu, gitu, di dalam aplikasi iPusnas, ya. Ada fitur-fiturnya. Ya, tentu kan yang mengoperasikan, yang mengetahui, yang menangani itu adalah tim ahli media, ya, teknisi, ya. Tim ahlinya, gitu. Makanya inputnya harus dari situ. Tentu yang yang menentukan keputusan tentu kepalanya, kepala pusat data dan informasi yang ada di Perpusnas, ya. Kemudian yang terakhir ada IT investment. IT investment itu, ya, yang saya sebutkan bahwa keputusan-keputusan yang terkait dengan inisiatif mana yang perlu diprioritaskan, dan beberapa banyak yang perlu dikeluarkan, ya. Kembali lagi kepada bidang, ya, bidang yang menangani aplikasi tersebut, yaitu deputi bidang pengembangan
bahan pustakawan dan jasa informasi. Ya, inputnya dari situ. Juga kepala Pusdatin ikut serta dalam masukan-masukan mengenai kebijakan IT investment. Mana sih yang harus diprioritaskan terlebih dahulu gitu. Tentu kan yang mengetahui bidang IT tersebut gitu ya, seperti kepala pusat data dan informasi, kemudian juga di atasnya ada deputi bidang pengembangan bahan gitu kan. Ya masukan-masukan itu yang perlu dilakukan oleh atasan-atasan yang menangani sebuah aplikasi Ipusnas seperti itu ya, karena mereka tahu nih mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu nih gitu. Tentu tapi yang terakhir itu dari IT investment, kebijakan dari masukan-masukan bidang deputi, kepala pusat data informasi, akhirnya diambillah keputusan oleh kepala Perpusnas. Seperti itu. Baik, begitu presentasi dari saya. Terima kasih.